Ketika Yen tersadar, dia masih berada di posisi yang sama, dan Taehyung yang tengah menatapnya panik dengan wajah dipenuhi oleh air mata. Yoboya, mereka harus tahu jika Yoboya sudah bangun. Seru Taehyung panik sendiri, entah apa yang ia katakan Yen juga tak paham. Opa ponselku, tolong di kamar. Ucap gadis itu dengan susah payah karena mulai merasakan sakit yang menjalar di sekujur tubuhnya. Terlebih kepalanya yang terasa berputar dan menimbulkan sensasi pening yang luar biasa. Saat ini Yen hanya kepikiran untuk meminta bantuan dengan segera. Di mana? Seru Taehyung kelihatan panik sekali. Kamar, balas Yen nyaris tak terdengar. Jangan bergerak, mereka mengatakan Yobo tidak boleh bergerak. Tunggu di sini. Taehyung kemudian berlari memasuki kamar. Entah sudah berapa lama ia tak sadarkan diri. Yen juga tak dapat memastikannya. Saat ia mencoba untuk bergerak, Yen bisa merasakan ada sesuatu yang salah. Ia tiba-tiba kesulitan untuk meraup udara di sekitar. Membuatnya merasa sesak dan kesakitan. Yen pikir hidupnya mungkin akan berakhir di sini. Karena Taehyung bahkan terlihat kembali berlari keluar dari kamar setelah ia masuk ke sana tanpa membawa ponsel Yen. Entah kemana tujuan lelaki itu, mungkin mencari bantuan, tapi sepertinya agak sulit di tengah situasi serta lokasi kediaman mereka yang agak jauh dari keramaian. Di saat seperti ini, Yen masih sempat mengkhawatirkan Taehyung yang mungkin pergi terlalu jauh dari rumah hingga kehilangan arah. Semuanya menjadi sangat kacau. Yen sendiri juga tidak yakin ia mampu mempertahankan kesadarannya lebih lama lagi. Aku tidak menyangka akan menyusul mendiang kedua orang tuaku secepat ini. Batin Yen kalut. Gadis itu ketakutan hingga menangis saat menghadapi akhir dari perjalanan hidupnya di dunia. Yen bahkan masih pengantin baru. Dia belum merasa puas menghabiskan waktu bersama sang suami. Juga belum menepati janji kepada ayah dan ibu mertuanya untuk merawat Taehyung hingga bisa berjalan kembali. Yen sudah berada di fase pasrah, namun juga tak berhenti memohon pada Tuhan agar diberikan kesempatan satu kali lagi untuk tetap hidup. Saat kedua mata gadis itu sudah hampir terpejam kembali, ia bisa mendengar suara sirena ambulan yang semakin mendekat. Tak lama kemudian, terdengar juga beberapa suara gaduh jejak kaki yang berlarian mendekat ke arahnya. Di sana, Yoboya, tolong selamatkan Yoboku, teriak Taehyung dengan wajah kacau. Entah itu air mata atau bahkan ingus, semuanya telah bercampur menjadi satu di wajah tampannya. Sepanjang perjalanan menuju rumah sakit, daripada menenangkan Yen yang merupakan korban, petugas medis justru lebih sibuk menenangkan Taehyung yang masih saja menangis karena merasa panik dan khawatir, meminta Yen untuk tidak mati. Selain pelipis kepala yang mengalami luka sobek kecil dan telah diobati, setelah menjalani serangkaian pemeriksaan dan tidak ada patah tulang, retak maupun geser, Yen dinyatakan boleh pulang ke rumah dan menjalani rawat jalan saja. Mereka dalam perjalanan pulang ke kediaman Kim, Jungwoo fokus menyetir bersama dengan Taehyung yang duduk di samping kursi kemudi. Sementara ia di belakang bersama dengan Haejin yang tidak bisa berhenti menangis dari tadi. Omoni kencana, ucap Yen di pelukan Haejin mencoba menenangkan ibu mertuanya itu. Siapa yang jadi korban, siapa pula yang terus menangis hingga harus ditenangkan. Tadi Taehyung, sekarang Haejin. Ibu dan anak sungguh mirip sekali. Tidak apa-apanya, lihat tubuhmu ini bahkan memar-memar semua. Bagaimana bisa hal itu terjadi? Tanya Haejin masih dengan tangis yang sama. Namanya juga kecelakaan Omoni, kita semua kan tidak ada yang tahu kapan hari sial akan terjadi. Balas Yen. Taehyung yang dorong Yobo, ucap Taehyung dengan wajah menyesal. Ini sudah seperti Yen berusaha menutupi kejadian yang sebenarnya, namun Taehyung malah membocorkannya sendiri. Jungwoo sudah menghela nafas di sana, sementara tangis Haejin semakin menjadi. Kejadian seperti ini sangat mungkin terjadi, karena meskipun jarang, Taehyung memang pernah 1 atau 2 kali terlihat tak dapat mengontrol emosinya. Kau hanya tidak sengaja, Opa. Berhentilah merasa bersalah, ucap Yen. Tidak, ini memang salah Taehyungi, tanggap Taehyung lirih. Jika Yen terus bersikeras, ini bukan salah Taehyung, lelaki itu pasti akan terus kepikiran dan menyalahkan dirinya sendiri hingga nanti. Kencana Opa, lain kali jangan diulangi lagi, dan lebih berhati-hati.
Taehyung sudah memutar tubuhnya untuk menatap Yen di belakang. Maaf ya Boya, Diopa. Di balik musibah pasti ada hikmahnya. Praktik secara nyata seperti ini membuktikan jika Taehyung bisa. Dia mampu untuk bertahan di tengah situasi sulit. Tak lama setelah kejadian, Taehyung melihat Yen yang tidak bergerak dengan kedua mata yang terpejam. Buru-buru masuk ke dalam kamar dan mencari catatan Yen tentang cara menghubungi nomor darurat. Orang yang Yen kira masih belum bisa diandalkan sepenuhnya itu ternyata menjadi sosok pertama yang menyelamatkan nyawa Yen. Yen tidak tahu bagaimana cara Taehyung bicara saat itu untuk menjelaskan situasi yang tengah terjadi, namun yang pasti lelaki itu mampu menyebutkan alamat rumah mereka dengan baik, seperti yang pernah Yen ajarkan, hingga petugas medis tidak kesulitan menemukan keberadaan mereka. Taehyung juga yang meminta tolong pada seorang suster untuk menghubungi nomor ponsel Jungwoo, yang juga sudah tersedia di catatan, hingga membuat Jungwoo dan Haejin segera datang menyusul ke rumah sakit. Selain aku yang sudah jatuh dari tangga, memangnya Boji dan Amoni tidak menyadari sesuatu ya? Tanya Yen. Menyadari apa? Jungwoo balas bertanya meskipun saat ini ia tengah fokus menyetir. Benar-benar tidak ada yang sadar rupanya, gumam Yen dengan tawa geli. Ada apa Yen? Tanya Haejin sudah penasaran. Taehyung opa kan sudah bisa jalan, jawab Yen dengan raut bahagia. Benarkah? Seru Jungwoo terkejut namun tak mengurangi konsentrasinya dalam menyetir. Haejin kemudian mengingat kembali saat pertama kali mereka tiba di rumah sakit tadi. Taehyung berlari ke arah Jungwoo dan Haejin, kemudian memeluk kedua orang tuanya sembari menangis, menceritakan keadaan Yen. Saat itu situasi sedang kacau hingga membuat Jungwoo dan Haejin tidak menyadari hal itu. Yen sendiri juga menyadarinya setelah ia berada di dalam ambulans selama perjalanan menuju ke rumah sakit. Bayangan tentang Taehyung yang berlari memasuki kamar, kemudian keluar lagi dan berdiri di belakang petugas medis dengan wajah khawatir saat Yen mendapatkan penanganan pertama. Biasanya Taehyung tidak akan tahan berdiri selama itu, apalagi sampai berlari, itu lebih tidak mungkin lagi. Ah iya benar, Haejin sudah kehilangan kata-kata saking tidak percayanya. Jungwoo juga sudah merasa terharu di sana. Kaki Taehyungi sudah tidak sakit lagi, ucap Taehyung sembari sedikit menggerakkan kakinya. Apa tidak sakit sama sekali, Opa? Taehyung mengangguk yakin. Iya, tidak sama sekali. Apa ini kado yang kalian siapkan untuk ulang tahunku? Tanya Jungwoo dengan kedua mata yang sudah berkaca-kaca. Tapi lelaki parubaya itu menahannya sekuat tenaga. Jungwoo hanya tengah menjalankan perannya sebagai lelaki tangguh dan tak cengeng. Jadi Haejin, Yen, dan Taehyung hanya bisa memakluminya. Tadinya aku juga tidak menyangka jika keinginan Aboji akan terwujud secepat ini. Apa hal ini jadi kado terindah dari Tuhan yang pernah Aboji terima? Tanya Yen. Awalnya diam-diam, Yen memang punya target untuk memberikan kejutan berupa kesembuhan Taehyung saat Jungwoo berulang tahun. Tapi setelah melihat perkembangan Taehyung akhir-akhir ini, harapan Yen segera pupus. Tak disangka harapan itu saat ini telah menjadi nyata. Terima kasih Yena, ucap Jungwoo dengan sangat tulus. Tidak Boji, aku bahkan nyaris tidak melakukan apa-apa, balas Yen dengan gumaman. Karena keberadaan Airin yang sering kali datang, jadwal harian Taehyung yang telah Yen susun sedemikian rupa jadi tak dapat terrealisasikan dengan maksimal. Airin banyak merampas waktu Taehyung, mengisinya hanya dengan bermain dan bermain. Saat ada Airin, Taehyung bahkan tak sekalipun ingat pada istrinya. Jangan bicara seperti itu. Kami tahu kau adalah satu-satunya orang yang sudah susah payah merawat Taehyung selama 5 bulan ini. Ucap Haejin tidak ingin menentunya merasa rendah hati. Airin Nona juga, celutuk Taehyung yang otaknya sudah terkontaminasi oleh nama Airin. Apapun itu pokoknya Airin dan Airin. Anak itu jadi sering mampir dan menginap di rumah kalian ya? Apa kau merasa terbantu dengan kedatangan Airin Yena? Tanya Jungwoo. Ya begitulah Boji, balas yang singkat. Ia tidak mungkin mengadu pada ayah dan ibu mertuanya mengenai hal ini. Jika ada sesuatu yang ingin kau ketahui tentang Taehyung, tanyakan saja pada Airin. Dia tahu banyak hal tentang suamimu, bahkan aku yang ibu kandung Taehyung saja terkadang tidak tahu apa-apa tentang anak ini, ucap Haejin dengan senyum.
Saat tengah sakit seperti ini, Yen jadi teringat dengan mendiang umannya. Setelah wanita itu pergi meninggalkan dunia ini, sosok manja Yen dipaksa untuk menjadi kuat dan tegar, tak lagi cengeng karena telah kehilangan tempat untuk bersandar. Karena hal itu pula, Yen berharap dia bisa hidup dengan lelaki yang tulus memberikan ia cinta dan kasih sayang. Yen ingin merasakan kembali hidup di bawah perlindungan orang terkasihnya. Namun saat menikah dengan Taehyung, Yen yang masih muda dipaksa untuk menjadi pemimpin rumah tangga karena keadaan Taehyung yang tidak memungkinkan. Tidak begitu buruk sebenarnya, bahkan lebih terasa menyenangkan. Terkadang Yen merasa Taehyung seperti seorang anak yang tengah ia besarkan. Namun ada kalanya lelaki itu benar-benar terlihat seperti sosok suaminya. Intinya, Yen sudah menyerahkan seluruh perasaannya pada Taehyung, tanpa memedulikan pendapat orang lain di luar sana. Orang-orang menatapnya iba, terkadang menuduhnya mau bersanding dengan seorang Kim Taehyung karena harta keluarga lelaki itu. Namun, saat tengah berdua bersama Taehyung, Yen bahkan tak sempat kepikiran soal harta. Melihat wajah dan ucapan puas Taehyung adalah hiburan tersendiri baginya. Kenapa Yoboya menangis? Tanya Taehyung yang kini sudah duduk di atas permukaan lantai, alih-alih di tepi ranjang tempat Yen berbaring. Melihat Taehyung yang sedekat ini sembari memasang wajah khawatir, Yen tidak bisa menahan senyumnya. Kencan apa? Aku hanya merasa sedikit tak nyaman. Seluruh badanku sakit semua. Tangan Taehyung langsung bergerak membelai wajah sang istri di sana. Miane, Uma bilang Taehyung tidak boleh dekat-dekat dengan Yoboya lagi. Kenapa tidak boleh? Karena Taehyung nakal. Yen mengangguk setuju. Opa selalu marah-marah padaku akhir-akhir ini. Opa suka mendorong dan membanting barang di dekatku. Aku merasa sangat sedih melihat Opa yang seperti itu. Maaf, suara lelaki itu tercekat. Opa bisa bilang jika sudah bosan denganku dan ingin main dengan Airin Luna saja. Pancing GN. Ania, Taehyung tidak bosan. Taehyung hanya ingin main, tapi Yobo tidak boleh. Karena Opa juga harus belajar. Aku ingin Opa tahu tentang banyak hal. Jelas YN. Taehyung sudah menunduk di sana. Nih Yobo ya. Sekarang sudah tidak perlu lagi. Aku pernah mengatakan jika Opa sudah bisa jalan, Opa bebas menentukan masih ingin belajar atau tidak. Taehyung masih ingin belajar dengan Yobo. Balas Taehyung yang kini sudah menggenggam tangan sang istri dengan hati-hati. Haejin bilang Taehyung tidak boleh sembarangan dan harus hati-hati saat menyentuh YN yang tengah sakit. Itu sebabnya dari tadi sikapnya benar-benar terlihat kaku sekali. Kalau begitu jangan nakal, harus menurut pada ucapan istri. Nih Yoboya, Taehyung tidak nakal lagi, tidak marah-marah dan dorong-dorong Yoboya lagi, ucap Taehyung berjanji. Adanya kejadian seperti ini memberikan contoh secara langsung jika perbuatan Taehyung selama ini adalah hal yang buruk. Ada efek jerah yang membuat lelaki itu enggan untuk mengulanginya. Tadinya Jungwoo berencana akan merayakan ulang tahunnya minggu depan di sebuah wisata alam privat dan sudah menyewa tempatnya. Namun karena kejadian ini, ia tidak merasa keberatan untuk mengundurnya hingga kondisi YN membaik. Taehyung tidak bisa minum obat seperti yang Yoboya lakukan. Bagaimana? Tanya Taehyung dengan wajah bingung. Yen hanya bisa tertawa ringan setelah mengerti maksud dari ucapan sang suami. Aku bisa menelannya sendiri, Opa, jangan khawatir. Pahit, itu sebabnya aku butuh manis Opa sebagai penawarnya, kota YN. Nih, Taehyung akan memberikannya agar Yoboya tidak merasa pahit. Dan benar saja, setelah YN menghabiskan makanannya serta menelan beberapa butir obatnya, Taehyung segera datang mendekat tanpa ragu menghapus jarak di antara mereka. Kini ia bahkan sudah ahli untuk bergerak dan memberikan sedikit yang mampu membuat YN merasa terlena. Ia mungkin tidak jago dalam hal seperti ini, namun segala sesuatu menyangkut diri Taehyung adalah pas, tidak pernah terasa kurang apalagi berlebihan. Yen sangat menikmatinya. Kegiatan mereka belum usai ketika pintu kamar Taehyung terbuka, memperlihatkan sosok Airin yang berdiri tegang di sana, tidak percaya dengan pemandangan yang ia saksikan saat ini. Niatnya ingin meminta maaf pada YN karena merasa sudah keterlaluan dalam mempengaruhi Taehyung. Namun, begitu melihat apa yang tengah mereka lakukan, seluruh rasa sesal itu terbang entah kemana.